Kantor Pertanahan Kabupaten Sika berkolaborasi dengan Polres Sika sepakat untuk bersama-sama menangani praktik mafia tanah yang kerap terjadi di masyarakat. Beberapa pengaduan dan laporan dari masyarakat seperti pendobelan sertifikat atas lahan yang sama atau sengketa bidang tanah yang tak kunjung menuai penyelesaian akan ditelusuri dan dikaji ulang oleh Satgas Mafia Tanah bersama Satuan Reskrim Polres Sika. Isi kesepakatan antara kedua institusi ini dibahas dalam rapat koordinasi yang terjadi pada Jumat 20 Maret di Kantor Pertanahan Kabupaten Sika. Langkah ini diambil mengingat kondisi Kabupaten Sika yang sangat terbuka bagi siapapun untuk berinvestasi. Kepemilikan tanah menjadi salah satu aset terpenting dalam investasi dimaksud, sehingga upaya preventif serta kaji ulang atas beberapa laporan serta sengketa yang tengah berlangsung menjadi sangat penting guna menghindari kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan. Kepala Kantor Pertanahan Francisco Viana Pereira mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya menggandeng kepolisian karena institusi kepolisian memiliki kewenangan luas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kalau untuk di Maumere selama kurang lebih hampir 5 bulan saya ada di sini, kita belum menemukan satu kasus yang ada indikasi mafia tanah. Bukan berarti belum ada atau tidak ada, karena memang kita belum memulai. Hari ini kita baru rapat koordinasi tujuannya untuk itu. Nah, dari hasil kerja tim Satgas yang tadi itu, yang kita sampaikan itu, nanti mereka akan bekerja. Dari hasil pekerjaannya, elaborasi antara polisi dengan BPN ini nanti akan dirapat sehingga kita menemukan bahwa ini memang ada indikasi mafia tanah. Ada indikasi kasus jaringan mafia tanah. Secara ringkas, mafia tanah itu, yang namanya mafia pasti ada sindikasi. Ada beberapa orang terkait, mereka entah bisa bersama-sama atau bisa tidak bersama-sama, tapi mereka ada hubungan. Si A memberi order kepada si B menjalankan itu, memberi order kepada si C menjalankan itu, terus memberi order kepada si D, terus kalau tidak bisa jalan, dikasih uang, sogok istilahnya supaya itu bisa jalan. Nah itulah nanti ketahuan. Nah kalau penyidikan punya kewenangan luas. Kenapa mafia tanah urusan tanah? Kenapa kita harus melibatkan polisi? Karena khususnya penyidik. Karena apa? Penyidik yang punya kewenangan untuk seluas, punya kewenangan yang luas dan mendalam untuk mencari tahu sampai ke mana satu surat ini benar atau tidak. Lebih lanjut, tegas Francisco Pereira, tindakan dan sanksi akan diberlakukan sama sesuai regulasi yang berlaku kepada siapapun oknum yang jika ditemukan terlibat dalam sindikat dimaksud, bahkan termasuk pegawai kantor pertanahan. Yang semua itu yang terlibat itu dihukum. Jadi jelas ya, masyarakat tahu. Kalau ada, sekarang kan kita belum bekerja, kita belum tahu barang kasus mafia tanah itu ada atau tidak di sini. Tapi biasanya di daerah yang mulai maju, sudah mulai berkembang, ada aja sindikasi yang berusaha untuk memanfaatkan itu. Nah itu kalau dapat ya akan kita hukum. Orang umum hukum pidana. Pegawai negeri ASN penegakannya melalui penegakan disiplin ASN PP 53 tahun 2010. PP 53 2010 tentang disiplin ASN. Kan itu dari kategorinya pengkhianatan tuh. Pelanggaran berat. Jadi sanksinya pun berat. Kalau ada pegawai ASN yang terlibat dalam jaringan mafia tanah, sanksinya berat. Demikian laporan kami, Tim Liputan MBC TV.